Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Tekno Fadini, tentunya dalam acara Opini, obrolan pas di sini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin nih para pemirsa Opini lagi sama-sama mantau, lagi sama-sama cari tahu informasinya. Nah, tepat nih, sekaranglah waktunya. Dengan tema kita pada hari ini, memang iya daftar TNI AD itu gratis. Bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Brigjen TNI Jatmiko Arianto, SEM Han. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Mbak. wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat segar bugar. Udah nggak perlu ditanya semangat atau enggak lagi ya, tetap udah terwakilin. Bapak, hari ini kan tema kita adalah membahas nih tentang apakah iya daftar TNI AD ini gratis. Tapi ntar dulu, kita simpan dulu. Pengen tahu tentang bapaknya dulu. Tanya tentang bapaknya dulu. Bapak ini asalnya dari mana nih? Saya aslinya Jawa Tengah, Mbak. Aslinya Jawa Tengah. Tepatnya di tempat kelahirannya Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah. Oke. Iya. Tapi ini sekarang udah sampai ke Sumatera nih. Betul. Ini Bengkulu sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera atau sebelumnya pernah kemana Pak? Ya, ini Sumatera? Kali yang kedua Mbak. Kali yang kedua. Jadi di tahun 2015 sampai 2019 kurang lebih saya di Kodam 1 Bukit Barisan di Medan. Keliling di situ dari jabatan personil di Kodam, kemudian Danyon, kemudian di Rindam, kemudian Dandim juga di sana, di Dairi, sampai dengan Waspes Kodam. Itu selesai Seskuat. Selesai Seskuat. 5 tahun Mbak muter-muter di Sumatera Utara. Jadi ya sudah sedikit hafal lah. Udah bisa bahasanya berarti? Oh, kalau bahasa agak sulit, tapi kalau nyanyi Batak oke. Wah, kita tes ya. Jangan ya. Belum segmennya ke sana. Mau diadu boleh gitu. Mau diadu. Maksudnya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Berarti udah langsung nyerah dong. Bapak juara 1 deh pokoknya. Oke, jadi akhirnya sekarang di Bengkulu lah. Gimana nih ketika nginjakin kakinya di Bengkulu? Ya. Menurut mata Bapak nih kayak gimana? Oke, Bengkulu ini menurut saya sangat-sangat nyaman, Mbak. Kenapa nyaman? Karena kita sudah pernah mengalami yang lebih tidak nyaman. Artinya masuk ke satu wilayah, sama-sama Sumatera, walaupun dulu agak ke utara, sekarang ke selatan kan. Iya, betul. Tapi saya kira kulturnya kan mirip-mirip lah. Tidak terlalu jauh antara Sumut, mungkin Sumatera Selatan juga, termasuk juga Bengkulu. Budayanya juga sama, dan ya saya sangat bersyukur bisa berdinas di Bengkulu karena memang kita ini tentara kan nomaden Mbak, pindah sana pindah sini, bisa piknikan itu kan karena kita pindah satuan. Iya, Kalau nggak sini mungkin saya nggak tahu Pantai Panjang tuh gimana indahnya kan gitu. Di wisata di Bengkulu yang di mana aja tuh yang udah didatangin? Saya baru 3 minggu Mbak, jadi ya 3 minggu? Iya, itu pun kemarin beberapa hari hampir seminggu di Enggano kan. Kita ada kerjaan di sana, jadi baru Pantai Panjang aja yang saya lihat, yang lainnya belum. Pasti nanti kita datengin satu-satu. Harus didatengin. Benteng Marble pun saya belum masuk. Oh belum. Nanti nih. Iya. Baru tahu nanti ya, yang mana nih kira-kira wisata jadi favoritnya Bapak gitu ya. Mbak. Iya betul. Tapi sejauh ini aman ya di Bengkulu ya, nyaman. Aman, ya? saya lihat Bengkulu. Makanya saya bilang aman dan nyaman lah. Aman dan nyaman. Betul. Bapak, ini kan sebelum Bapak menduduki posisi yang sekarang sebagai Brigjen, dulunya itu gimana sih Pak prosesnya? Boleh nggak sih kami tahu kayak gimana nih susahnya mungkin mengawali karir sebagai seorang TNI AD itu seperti apa? Oke. Jadi gini Mbak, saya alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya dilahirkan dari orang tua yang sangat sederhana. Jadi bapak saya cuma petani di kampung, ibu saya juga pedagang biasa di pasar gitu kan. Saya anak pertama, 2 bersaudara, adik saya 1 tapi sekarang sudah almarhumah. Kita ya memang namanya anak petani kan biasalah, kita punya cita-cita yang
kadang-kadang antara ya dan tidak gitu. Tapi memang ini sudah anugerah dari Allah. Saya lulus SMA tahun 96 di Purbalingga, kemudian alhamdulillah sekali mendaftar taruna, masuk Akmil di tahun 96 itu, dan tahun 99 lulus, dilantik tahun 99 menjadi Letnan 2 di Istana. Waktu itu presidennya masih Pak Abdurrahman Wahid. Dari Letnan 2 sudah langsung masuk, alhamdulillah di Gembleng di Kostrad, Pak. Di Kostrad, di pasukan lintas udara di 330, 328. Dari situ kita ya pengalaman tugas ke Aceh gitu, Mbak. Sampai dengan sekolah lanjutan perwira atau selapa kapten. Habis sekolah lanjut kita ke Makassar. Habis Makassar baru setahun kita ditarik lagi ke Mabesat. Nah, disitulah masuk bidang personil, ngurusin bidang personil sampai dengan Sesko. Kalau Sesko itu sekolah staf dan komando. Itu di tahun 2012 lah, tahun 2012. Setelah Sesko baru ke Kodam 1 tadi yang 5 tahun, muter-muter di Sumut. Habis itu ditarik lagi ke Mabesat, Mbak, pangkat letkol. Mabesat, jadi Pabandia di sana. Kemudian baru ke Kaltara di Tanjung Selor, itu jabatan kolonel. Nah itu Kaltara itu kenangannya sangat-sangat berkesan karena kita datang kantornya belum ada, karena baru diresmikan. Habis itu baru sekolah lagi Sesko TNI tahun 2022 kemarin, kemudian dapat penugasan Aspes Kodam Kasuari di Manokwari. Nah di situ jadi baru tahu namanya Raja Ampat tuh indahnya kayak apa, Mbak. Wah, udah sampai Raja Ampat. Oh iya dong, itu cita-cita kami semua nih kayaknya. Belum pernah kami menginjak kaki ke sana. Makanya saya bilang, kalau nggak jadi tentara nggak mungkin saya sampai ke Raja Ampat, Mbak. Apa aku daftar masih diterima nggak ya? Oh pasti dong, pasti. Pasti, Bapak umurnya udah lewat. Nah, dari situ baru ke Mabesat kemarin, jadi perwira Paban di Mabesat. Nah itulah ngurusin pendidikan, Mbak. Ya, pendidikan dari mulai Lemhanas, kemudian Sesko TNI, Seskoat, kemudian Selapa, sampai dengan pendidikan yang Bintara Tamtama pun yang sekarang nanti kita bahas itu juga kita yang ngerjakan. Jadi kebetulan saya di bidang personil dan kemarin terakhir di bidang pendidikan. Sampai kemudian dipercaya menjadi Danrem di sini. Gitu, Mbak. Luar biasa ya perjalanannya. Artinya nih jangan sampai kayak pemirsa melihat posisi sekarang nih, oh Bapak ini udah jadi Danrem gini kayak. Proses awalnya sama gitu ya, sama, Pak, ya. tidak ada yang dulu. Betul, tidak ada yang langsung enak, Mbak. Betul. Semuanya harus kita jalanin dan memang harus ikhlas. Ikhlas, loyal dan jujur. Betul sekali. Nah, ini berarti memang cita-cita dari kecil kah? Nah, kalau cerita cita-cita ini kadang-kadang kita agak ketawa juga kalau dipikir, karena dulu saya pengennya insinyur pertanian, Mbak. Ya maklum, karena bapak petani, nyangkul di sawah kan gitu kan, dari SMP SMA nyangkul membantu orang tua kan gitu. Nah, ternyata ya alhamdulillahnya orang tua mungkin saya melihat kasihan kalau kita harus kuliah kan. Ya udah, jadinya ya itu nyari yang gratisan. Nah, nanti kalau bicara bayar, nah itu jadi aneh gitu. Iya, karena saya dulu tidak pernah, Mbak, dari saya daftar taruna, sekolah, nggak pernah saya sepeser pun tidak ada. Tidak ada menguatkan. Ya, betul. Jadi makanya kita harus berani menyampaikan, memang dari dulu tidak ada. Jadi kalau sekarang ada yang memang ini yang harus kita berantas gitu, Mbak. Kita berantas dan kita tanggung jawab kita bersama lah. Tanggung jawab bersama semuanya untuk saling nih mengawal ya Pak ya. Betul. Dan tidak ada nih yang seperti tidak ini. ada, karena sama memang, sekali tidak ada. Betul. Karena Bapak berserta dengan rekan-rekan juga tidak ada yang seperti itu mengawali karirnya gitu. Betul. Jadi persiapan nih waktu dulu Bapak awal ingin menjadi anggota itu gimana Pak persiapannya? Apakah latihan olahraga terus kah, fisik terus setiap hari atau bagaimana? Ya. Kalau bicara anak kampung nih kan sudah ini ya, Mbak ya, nggak sadar itu memang sudah kerjaannya main, renang di sungai, kalau banjir main apa itu, kalau bahasa Jawa itu kita main ngikutin arus banjir itu pakai ban gitu kan, pakai roda itu kan, dalemannya roda itu truk gitu kan, nah, habis itu berenang. Jadi memang kalau lari ya memang kerjaannya kita ke sawah kan, bawa apa barang
beras apa semua, apa namanya, kemudian kejar-kejaran itu udah biasa. Jadi memang kita fisik alhamdulillah terbentuk dari sendirinya di kampung, tapi memang untuk penyiapannya tetap harus disiapkan. Artinya saya dulu mau daftar, saya harus pelajarin, oh larinya minimal sekian meter selama 12 menit. Oh renangnya 50 meter paling lama sekian menit misalnya. Kita harus tahu, dan itu ada semua kok. Tinggal kita, dan dulu itu kan belum semarak sekarang gadget. Iya. Itu aja bisa. Sekarang tuh bisa searching gitu-gitu iya, ya. sekarang lebih gampang, tinggal kita ngarahkan, kita ini. Hanya yang kadang-kadang justru karena kita udah tahu, malah kitanya jadi ada kemalasan di situ. Harusnya lebih siap harusnya kalau Karena sekarang dengan semua itu. kemudahan yang ada, lebih mempersiapkan diri lagi. Betul, gitu ya. betul. Baik Bapak, sekarang kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan Oke. lagi ya. Untuk Ya, pemirsa makasih. jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.